penyalahgunaan narkoba di kalangan artis menjadi hal yang memprihatinkan. Bagaimana tidak, sebagai publik figur seorang artis seharusnya menjadi panutan dengan memberikan contoh yang baik bagi khalayak. Kasus narkoba yang melibatkan vokalis grup band Sivilia Zulkifli baru-baru ini membuat banyak orang tercengang. Pasalnya, Zul terancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup lantaran tak hanya diduga sebagai pengguna, pelantun lagu Oishiteru tersebut juga diduga ikut mengedarkan barang haram tersebut. Seperti halnya yang pernah terjadi pada pelawak Polo. 2 kali terjerat kasus narkoba membuat Polo paham betul bagaimana pengaruh buruk narkoba. Pengalamannya mendekam dalam jeruji besi membuat Polo merasa perlu untuk menghimbau kepada rekan-rekan artis yang masih memakai narkoba untuk segera bertaubat. Lantas, bagaimana Polo memandang fenomena narkoba di lingkungan artis? Dan bagaimana pula ia melihat pusaran narkoba di kalangan artis yang tak ada habisnya? Selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita sudah bersama dengan Mas Polo, ya pelawak ya yang pernah tersandung kasus narkoba juga ya. Dan juga Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Siswandi, Ketua Umum GPAN atau Generasi Peduli Anti Narkoba ya. Kita lihat dua artikel berikut ini Pak ya. Check it out. Oke, check it out. Deret artis terjerat narkoba di awal tahun 2019. Vokalis grup musik Sivilia, Zul, tertangkap tangan mengantongi narkoba di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading 1 Maret. Padahal Sabtu 2 Maret seharusnya dia mengisi di sebuah acara bersama bandnya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah dalam kasus ini Zul bukan hanya pengguna doang tapi juga dia ikut mengedarkan barang haram. Ya, oke. Nah berikutnya Jupiter Fortissimo juga ditangkap atas kepemilikan narkotika jenis sabu. Ditangkap di Petamburan, ya. Ini bukan pertama kali, bahkan dia baru aja menghirup udara bebas setelah tersandung kasus narkoba 5 bulan sebelumnya, ya. Oke, next. Aris, ex-idol. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa paket sabu, ya, dan 1 unit bong. Ini lagi pesta miras, Aris ditangkap di apartemen di Jakarta. Next. Caca Dua Molek, ini siapa ya? Oke, salah satu personel Dua Molek, Caca Wulansari, berhasil dibekuk tim reserse narkoba, ditangkap juga ya di Bendungan Hilir. Next. Sandy Tumiwa juga baru ditangkap bersama temannya ya beberapa hari yang lalu. Next. Nah ini lagi-lagi narkoba di kalangan artis kenapa nggak tuntas-tuntas ini? Mungkin ya, kalau... Pasti sekali, dulu kan ya. pernah di BNN. Seperti apa melihat fenomena seperti ini? Jadi di kalangan public figure ya khususnya selebriti artis itu mungkin tak asing lagi kalau sudah keserempet narkoba. Karena alasannya kadang-kadang sangat klasik yang tidak masuk akal. Apa tuh Pak? Ya dia mengatakan jaga stamina. Ya karena dari pagi sampai pagi supaya kuat jaga stamina itu alasan-alasan pembenaran yang tidak boleh. Lebih dekat Pak Mike ya Pak. Nah, ya, oke. Jadi alasan-alasan pembenar itu jangan. Ya dibilang stamina, nanti dari Mas Polo ada kan. Tidak ada dia syuting sampai jam 4 pagi, terus jam 8 pagi lagi syuting supaya stamina kuat menggunakan narkoba. Itu alasan pembenaran yang tidak Tapi alasan itu benar atau salah Pak? Nah benar Bil, apa benar narkoba itu bisa naikin stamina coba? Nah pertanyaannya gitu biar lebih jelas gitu loh. Jadi kan orang pasti berpikir kalau pakai narkoba itu memang benar gak sih kalau buat stamina kan kita juga gak tahu. Karena gue belum mencobai. Itu alasan pembenaran, bohong. Nah makanya gimana Mas Polo sendiri yang pernah pakai nih Mas Polo. Nah itu nih. emang bener staminanya bertambah gitu Pak Mas Polo? Dulu segenggam emas kau pinang aku. Dulu kemana Mas? Dulu sewaktu saya belum paham tentang yang namanya bahaya narkoba. Memang seperti tadi dikatakan itu sebuah pembenaran yang salah. Pembenaran itu beda dengan kebenaran. Ya kan? Pembenarannya memang ketika kita menggunakan itu stamina kita menjadi semakin hebat. Nggak ada ngantuk, nggak ada capek. Tapi setelah itu alemong. Ketika kita sudah menjadi edik atau ketagihan, lah ini parahnya di sini. Ya kan? Parahnya di sini. Jangka panjang ini kan. Lah pembenarannya itu adalah
sesuatu yang diinformasikan oleh para pengedar dan Iya. bandar. Oh, Namanya jadi juga pengedar-pengedarnya yang memberikan asumsi, bukan asumsi ya emang. Mereka kayak promo Supaya lah ya. laku Iya. barang. Media promonya kan seperti itu. Yang Padahal bisa- badan rusak, Mas. pasti hancur. Pasti. Apa yang Mas Polo Untuk jangka rasakan yang panjang. paling berasa di badan itu apa, Mas? Yang setelah pakai pernah yang narkoba? aku lihat sih matanya nongol sebelah. Iya kan? Yang mata nongol sebelah itu pun adanya di sini. Ya, beneran Itu loh apa Mas tuh? Polo tuh Iya. kemarin Apa, Mas? sempet Banyak matanya. banget. Yang pasti dan yang jelas itu adalah saraf. Saraf. Saya sampai hari ini masih punya kenang-kenangan. Ini tangan kiri saya ini. Kenapa? Tanpa sadar kadang-kadang gerak sendiri. gini. Loh, suka Oh ya? Lah itu dari Mas Polo sendiri, gini-gini sendiri lah gimana? Lah iya bukan Nggak itu tahu, efek, tanpa disadari. efek, Billy. yang tanpa disadari, misalnya kita Itu lagi ngobrol, efek. ini ya ini efek. Kayak ngitung Efek duit ya. Mata, ini nggak Iya, bisa iya. bohong. Iya Iya. benar. Mata saya ini lihat, Heeh. jelek. Itu dari narkoba apa dari sononya, Mas Polo? Iya, Dari narkoba. yang pertama pastinya karena pengaruh narkoba. Dulu enggak Uya. Dulu aku enggak. kenal, Iya. kenal Mas Polo tuh lama banget. Dulu dia Sebelum normal. mata saya gitu, Sekarang di ngelihat. sini pernah. Nah sekarang Pernah jadi pacar? Polo, jadi intinya pertanyaan dari Bang Billy ini dari hati ya. Kenapa Om Polo bisa melakukan atau bisa menggunakan barang haram tersebut? Awal muasalnya itu apakah Lingkungan dikasih kan? orang karena lingkungan apa pengen keinginan sendiri? Begini ya, Begitu saya ya. tidak mau mengkambing hitamkan Iya. apapun. Karena beralasan itu sah-sah saja. Betul. Tapi yang pasti pada waktu kasusnya Om Polo tahun 2000 yang pertama ini ya. Itu Ya. berawal dari minimnya pemahaman tentang narkoba. Ya, ini penting sekali. Dulu dari mana? Nah, Mas Polo setelah pakai narkoba? pemahaman itu Iya. minim, Bang Iya. Uya, kita ini kan banyak lingkungan. Iya. Iya. Tapi itu pun juga saya tidak pernah katakan bahwa itu sebagai penyebab. Karena kembali lagi, Diri kita sendiri. kita menjadi buruk atau baik itu adalah Diri pilihan. Iya. Pilihan. Pilihan ya. Bagaimana kita menentukan menjadi baik dan buruk. Nah, udah pernah kena, kenapa kesandung lagi? Ah, itu Nah. bodohnya saya di situ. Nah, gimana tuh, Bang? Ini, Sekarang itu. gini, kalau Mas Polo sekarang udah bersih nih dari Amin, narkoba. amin. Apa yang dilakukan sampai Mas Polo ini bersih dari narkoba? Saya di zaman saya itu belum ada rehabilitasi. Ya, Jadi? undang-undang belum ada rehabilitasi. Adanya transmigrasi sama urbanisasi ya. Iya, iya, iya. Iya. Oh. Iya. Enggak, Terus, terus, apa Mas. Mas yang Ya. dilakukan ini penting. Nah, ketika saya bermasalah sampai 2 kali, akhirnya saya ambil keputusan. Kenapa? Karena dampak daripada yang saya perbuat itu sangat-sangat merugikan. Saya kehilangan keluarga, Kehilangan pekerjaan. kehilangan pekerjaan, kehilangan materi. Duit habis. Itu pasti, Bil. Dan Pasti. itu dan tangannya begini-begini melulu lagi Masih. Alemo ya kan? Masih nih. Enggak ini bercanda apa enggak sih Mas Polo? Enggak, Hah? Beneran. Impact. Beneran, Impact saraf. dari itu. Ini Saraf. efek Nah terus apa Kayak yang orang dilakukan Parkinson lah Mas? ya. yang dilakukan untuk orang yang sudah pernah terlibat seperti saya sebetulnya hanya 2 hal. Apa? Bertobat dan berobat. Iya benar. Berobatnya waktu itu Jadi merehab. Berobatnya ya berobat dengan diri sendiri. Oh. Kita harus ambil keputusan bahwa ya say no to drugs. Nah, Mas Ya. Polo, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya belum terjawab Iya. tadi. Dulu kenapa bisa kena lagi? Ya itu kebodohan. Kebodohan karena Itu kebodohan karena saya berpikir masih menggunakan pembenaran saya sendiri. narkoba itu bisa naikin stamina. Itu betul. Oke. Nah Itu sekarang ke betul. Pak Sis. Pak Sis, indikasinya orang memakai narkoba tuh seperti apa sih? Supaya kita tahu Ciri-cirinya. nih. Ciri-cirinya tuh. Sebetulnya gampang ya. Kita lihat dari perilakunya ada perubahan yang signifikan kepada dia. Satu, dia malas bangun. Selalu terlambat. Nah, Bill, tuh. Oh lu terlambat Dia malas mulu. bangun. Rumah di samping cuma Nah. 5 menit dari Trans TV, masih terlambat Masih juga. terlambat. Mulu. Kalau gue jelas di Alemo. Pondok Indah. Mas Polo dulu kan terlambat bangun terus. Gitu. Satu Lambat terlambat datang bangun. kerjaan. Selalu Bangun. telat. Mereka malas bersih Oke, diri. satu Terus? kedua Pak. Iya Malas telat. bersih diri, mandi, Kucel juga Pak ya. kucel, pakaiannya. Dan anak ini sering berdiam diri di dalam suatu ruangan kamar. Orang tua Menyendiri. terkecoh. Padahal dia paling nyaman itu menggunakan di kamar, terutama sabu. Oke. Kalau ekstasi itu pasti di dunia hiburan host musik. Kalau Oke. keroncong kan nggak bisa pakai ekstasi. Iya, iya. Oh gitu. Itu ciri-cirinya Pak. Ada lagi Pak Ciri-cirinya. ciri-ciri Pak? Ada lagi Dia nggak? tidak mau ikut Atau aturan pemarah. keluarga. Oh iya. Selalu membantah, selalu ada alasan. Akalnya ada aja, 1001 akal.
meyakinkan kedua orang tua itu pasti dikasih. Minta beli ini nggak dapat, minta beli ini ada lagi minta ini. Dulu Mas Polo akalnya banyak. Jadi banyak akal ya, pasti nyari akal buat dapat duit. Dulu akal saya banyak, sekarang ini saya malah nggak berakal. Oke, dan Pak Siswanto. Siswandi. Ya, apakah masih banyak artis-artis yang memakai narkoba dan katanya Pak Sis ini punya daftar nama-nama artis yang masuk dalam target operasi BNN atau polisi. Wow. Siapakah dia setelah ini Pak ya? Kasih tau Pak ya? Iya. Ayo siapa tebak-tebak buah manggil. Setelah ini tetap di Pagi-pagi pasti happy.